Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semuanya, para mahasiswa peserta kuliah dasar komputer. Memasuki pekan ke-9, kali ini Anda bergabung bersama dengan Dodi Sudiana kembali. Dan pada kesempatan kita di kuliah kita hari ini, kita akan coba mempelajari tentang C functions ataupun fungsi di dalam bahasa pemrograman C. Program ini ditawarkan sebagai mata kuliah yang diperuntukkan bagi mahasiswa S1 reguler dan juga teknik paralel di Teknik Elektro, Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Selamat datang di perkuliahan ini dan saya ucapkan selamat belajar. Semoga Anda bisa mengikuti dengan baik sampai selesai. Baik, sebelum kita mulai mungkin Anda masih ingat bahwa di dalam pemrograman ada satu prinsip yang disebut sebagai modular. Bagaimana kita membuat program yang besar dipecahkan menggunakan fungsi-fungsi atau menggunakan program-program yang lebih kecil, dan satu program atau satu fungsi mengerjakan satu fungsi yang sifatnya khusus, ya, atau yang disebut sebagai specific task. Nah, pemrograman yang seperti ini di dalam C itu dimungkinkan dengan menggunakan function. Dan juga memang kalau kita ingin memecahkan suatu program yang besar di dalam pemrograman itu ada yang namanya prinsip divide and conquer. Ya, divide and conquer. Bagi-bagi dan taklukkan, ya. Atau zaman Belanda dulu, mungkin orang tua kita mengenalnya sebagai taktik divide et impera, ya. Pecah belah dan kuasai. Nah, di dalam pemrograman sama saja. Jadi kalau kita punya program yang besar, maka kita bisa bagi-bagi menjadi fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3, dan seterusnya. Dan ada banyak sekali fungsi di dalam pemrograman, tetapi yang paling penting sebetulnya ada satu fungsi yang disediakan oleh library atau oleh compiler C itu sendiri yang disebut sebagai standard library functions. Dan juga Anda bisa membuat fungsi sendiri yang disebut sebagai user defined atau programmer defined functions, ya. Jadi kalau kita lihat dengan kedua jenis function ini, Anda sebetulnya memiliki fleksibilitas untuk memecahkan berbagai persoalan dengan memecahnya atau membagi-baginya menjadi program-program yang lebih kecil dan spesifik. Kita lanjut. Pertama kita lihat dulu apa yang disebut sebagai standard library function. Nah, di dalam pemrograman C, semua fungsi-fungsi yang disediakan oleh compiler itu memberikan fasilitas bagi Anda untuk menghandle berbagai tugas. Menghandle berbagai tugas yang nanti akan dipakai atau akan digunakan, apakah itu mathematical computations, apakah itu adalah pengolahan input-output, apakah Anda ingin mengolah string gitu, ya, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang semuanya disediakan di dalam standard library function ini. Nah, jadi tentunya sebelum Anda menggunakan satu fungsi atau satu pengolahan atau metode atau teknik perhitungan atau komputasi apapun, maka Anda setidaknya harus mengenal dulu library function ini. Nah, standard library function ini didefine atau disebut, ya, atau dideklarasikan di bagian header di dalam pemrograman Anda. Dan kalau Anda sudah include, ya, maka Anda sudah siap menggunakannya. Salah satu contoh yang sering Anda pakai dan sejak awal Anda belajar C ini adalah standard io.h. Jadi seluruh header yang sifatnya built-in di dalam atau semua function itu yang sudah dijadikan sebagai library itu diberi extension .h atau .h, ya. Nah, jadi kita tidak perlu lagi nanti pusing-pusing, ya. Jadi jangan reinventing the wheel gitu, ya. Jadi semua fungsi-fungsi katakanlah dalam standard I/O ini Anda sudah siap untuk mencetak dengan printf, membaca data dari keyboard dengan scanf, mencetak ke file dengan fprintf, atau memasukkan karakter dengan getchar dan seterusnya. Ini sudah tersedia, ya. Jadi Anda tinggal gunakan saja. Ini sangat praktis dan sangat membantu sekali, terutama jika Anda nanti akan membuat program yang sifatnya sangat kompleks. Nah, selain standard io.h yang tadi kita pelajari di sini, kita juga bisa menggunakan berbagai header files yang lain. Misalnya untuk assert.h, ini adalah satu library yang digunakan untuk fungsi-fungsi asersi. Ini sangat membantu sekali jika Anda melakukan program debugging.
Untuk karakter, Anda bisa menggunakan C-type di sini. Misalnya kalau Anda ingin mengubah huruf kecil ke huruf besar atau mengubah dari uppercase jadi lowercase ya. Ini biasa kalau Anda melakukan proses pengolahan teks ya. Itu sangat bermanfaat sekali. Local.h ini digunakan untuk memodifikasi misalnya kalau Anda berada di satu lokasi tertentu dengan misalkan format numerik atau format waktu atau format angka atau mungkin currency ya, mata uang yang sifatnya sangat berbeda-beda atau unik untuk setiap wilayah atau setiap negara. Nah, untuk fungsi-fungsi matematis Anda cukup panggil math.h. Di sini ada logaritma, ada sinus, kosinus, ada pemangkatan dan seterusnya. Lalu untuk bisa melakukan jumping ya, menghandle program-program Anda ingin melakukan proses-proses perpindahan dari satu modul ke modul yang lain atau dari satu fungsi ke fungsi yang lain gunakan set jump ini. Atau signal.h digunakan untuk handling ketika program Anda diminta untuk mengeluarkan sinyal-sinyal tertentu pada saat dijalankan. Standard argument ini adalah argumen yang digunakan untuk handling berbagai fungsi di dalam sistem, yang mana Anda bisa gunakan standard argument ini katakanlah untuk memasukkan data-data ya yang sifatnya nanti ada dimasukkan di dalam fungsi, di mana argumen-argumen tersebut nanti dijadikan parameter untuk melakukan satu pengolahan tertentu. Standard lib ini juga biasa digunakan. Ini biasanya digunakan untuk menghasilkan fungsi-fungsi parameter untuk randomize misalnya, untuk menghasilkan bilangan random. Sangat berguna sekali jika Anda ingin membuat satu game ya, yang sangat bergantung sekali pada kerandoman ataupun ke parameter-parameter yang acak, yang tidak tentu ya, untuk menjadikan gamenya Anda lebih menarik ya. Lalu untuk pengolahan data string, Anda boleh gunakan string.h, dan yang terakhir adalah time.h. Sebetulnya ada fungsi-fungsi yang lain lagi yang sebetulnya tersedia, Anda tinggal baca di dalam buku. Untuk time.h ini adalah fungsi yang terkait dengan tanggal ataupun waktu ataupun yang terkait dengan jam ya. Baik, kalau Anda tadi sudah melihat sekilas tentang standard library ya, maka bagaimana dengan user defined atau lebih tepatnya programmer defined function. Nah ini tentu saja berbeda dengan yang standar tadi. Kalau yang user defined atau programmer defined ini, maka sesungguhnya fungsi-fungsi tersebut Anda create sendiri ya, dan Anda beri nama sendiri ya, sehingga function name-nya tentu saja sama seperti variabel, nantinya jadinya sangat unik ya, sehingga tidak ada dua function dengan dua nama yang sama ya. Untuk maaf ada sedikit gangguan. Jadi function name ini harus sama, diperlakukan sama seperti variabel, dia harus unik, dan sebaiknya ini ada satu saran ya, bahwa nama function itu terkait erat dengan untuk apa fungsi itu dilakukan. Dan sama halnya seperti dalam standard library function, untuk user defined function ini atau fungsi yang Anda create sendiri ini tentunya bisa kita modifikasi sebebas mungkin. Yang jelas function name ini manakala dipanggil di dalam main program, maka dia akan melakukan suatu tugas spesifik yang Anda definisikan di dalam fungsinya. Nah, ini tentu saja sangat membantu Anda untuk menciptakan ataupun mendesain agar program Anda bersifat modular. Ya, ini hierarkinya adalah main program ini adalah seperti bos ya. Jadi kalau bos Anda ini, atau kita lah sebagai bosnya ini, ingin meminta seseorang melakukan satu tugas tertentu, maka Anda tinggal panggil saja. Nah, jadi function ini adalah sama seperti worker atau pekerja. Jadi Anda tinggal manggil pekerja A untuk melakukan satu tugas tertentu, dan nanti pekerja A akan melaksanakan tugasnya, lalu mengembalikan ataupun menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Anda sebagai bos, dan Anda bisa nanti memanggil lagi pekerja B dengan tugas yang lain ya, dan seterusnya. Nah, sehingga dengan demikian maka
program Anda akan menjadi sangat fleksibel. Jadi berbagai pekerjaan bisa dipecah-pecah menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih kecil dan sangat spesifik. Nah, sehingga memang kalau kita lihat keuntungannya dengan menggunakan user defined function ini, program Anda menjadi sangat lebih mudah dimengerti dan juga mudah di-maintain, dan juga kalau terjadi kesalahan mudah direvisi atau debug ya, diperbaiki. Nah, selain itu, reusable codes artinya fungsi-fungsi yang Anda create atau Anda buat itu juga dapat dipakai di program-program yang lain. Jadi kalau Anda punya project, bermacam-macam project, dan banyak sekali fungsi-fungsi yang nantinya memiliki kesamaan, apakah dari sisi inputnya, ataupun dari sisi proses, ataupun dari sisi outputnya, maka Anda bisa manfaatkan reusable codes tadi, fungsi-fungsi tadi, menjadi fungsi yang nanti dipakai di program yang lain. Ya, walaupun mungkin jenis perhitungannya ataupun pemecahan masalahnya berbeda dengan yang Anda sudah buat sebelumnya. Nah, sehingga dengan demikian maka ini akan menjadi sangat praktis. Dan juga kalau misalnya Anda bekerja dengan banyak sekali programmer, ya, dan Anda mengerjakan suatu produk yang sangat besar skalanya, maka ini juga project-project yang tadi yang sudah Anda buat itu, maka ketika Anda membuat project yang lebih besar lagi, maka ini dapat dipecah-pecah dengan prinsip seperti tadi, bos tadi meminta semua anak buahnya bekerja, maka pekerjaan yang besar itu bisa juga di-share atau dibagikan, ditugaskan kepada banyak sekali programmer. Jadi tidak hanya Anda sendiri yang mengerjakan, tapi bisa juga programmer-programmer yang lain. Nah, ingat bahwa setidaknya dalam motivasi kita menggunakan pendekatan modular ini dengan menggunakan function ini, itu ada beberapa motivasi yang sebetulnya mendasari itu. Yang pertama bahwa kita ingin bahwa program kita memenuhi prinsip divide and conquer, ya. Jadi divide and conquer yang dinyatakan bahwa program yang besar bisa dipecahkan dan bisa menggunakan modul-modul ataupun fungsi-fungsi yang lebih kecil, itu menjadikan program Anda lebih fleksibel dan lebih gampang untuk diperbaiki atau dikembangkan di masa yang akan datang. Dan ini pendekatan yang kedua ataupun motivasi kedua, pendekatan modular ini juga menjadikan bahwa program Anda memiliki tingkat reusability yang sangat tinggi. Dan ini menjadi sangat penting kalau Anda nanti berpindah ya dari pemrograman C biasa ke pemrograman yang bersifat object oriented, ya, atau OOP, ya, object oriented programming, di mana di sana function itu menjadi faktor yang sangat penting. Dan sebetulnya pendekatan function ini juga diambil dari OOP tadi, ya. Jadi kalau Anda belajar nanti C++ ya, sebagai salah satu contoh pengembangan dari bahasa C yang Anda pakai sekarang ini, itu sangat banyak menggunakan atau menjadi faktor yang major di dalam pemrogramannya. Dan yang ketiga tadi, bahwa ketika Anda mengerjakan sesuatu yang besar, akan menjadi lebih mudah kalau dipecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kita lihat saja sebuah contoh, ya. Jadi ini ada satu contoh di mana di dalam contoh ini kita add numbers, ya, menambah satu bilangan dengan bilangan yang lain, yaitu A ditambah dengan B. Maka di dalam sintaksnya Anda harus deklarasikan dulu function itu di awal program. Jadi setelah include, ya, setelah Anda memasukkan library di atas, Anda langsung declare atau definisikan fungsi yang nanti Anda gunakan dan dengan parameter-parameternya. Dan setelah itu Anda bisa nanti gunakan atau definisikan lebih lanjut di dalam bagian function tersebut di bawah sini. Jadi function prototype itu dipanggil di atas, lalu function definition adalah diletakkan atau dideklarasikan ya, di bawah sini. Ya. Nah, nanti di dalam program utama Anda tinggal memanggil saja function tersebut. Ya. Misalnya add numbers N1 dan N2, di mana N1 dan N2-nya di scanf, di entry melalui keyboard, ya, dan Anda bisa lihat di sini nanti yang dicetak adalah sum,
ya. Sum di mana sum itu sama dengan add numbers N1 dan N2. Mari kita lihat di dalam implementasinya. Jadi kalau kita lihat di sini ada add numbers ya. Function prototype itu harus diakhiri dengan titik koma. Ya, sebab kalau tidak lupa gitu di sini, maka akan ada compile errors ya. Di sini errornya selalu menyatakan initializer before int. Jadi selalu ada problem ketika sesuatu itu tidak diakhiri ya dengan benar, maka muncul initializer error ya. Nah, ini harus dikasih titik koma ya. Tetapi ketika nanti didefinisikan, titik koma itu tidak diperlukan karena Anda cukup langsung memasukkan begin dan end untuk function tersebut ya. Jadi hanya pada saat prototype function tadi atau function prototype tadi Anda memasukkan ini. Dan perhatikan bahwa di sini compiler tidak memperhatikan apakah Anda mau pakai nama variabel A dan B. Perhatikan ini menjadi opsional. Yang jelas bahwa ketika function ini dideklarasikan, compiler tahu bahwa add numbers ini akan menggunakan dua variabel. Jadi A dan B-nya tidak ditulis, tetapi ditulisnya nanti di sini, di definisinya. Ya. Nah, jadi, tapi karena ini juga membingungkan nantinya ya, sebaiknya sih Anda tulis saja di sini, ini A, ya, dan kemudian ini B, ya, kemudian Anda bisa lakukan compiling, ya. Kemudian setelah dikompile, ya, kita lihat bahwa ini ada 3 variabel N1, N2 dan sum, di mana sum adalah sama dengan add numbers N1, N2, di mana di dalam add numbers ini Anda punya variabel ketiga, ya, jadi selain A dan B yaitu result, di mana result ini nanti akan di return ke program utama, ya, dan result ini adalah A plus B. Ya. Jadi function ini mengembalikan satu nilai tipenya integer di sini. Ya. Kemudian parameter yang dimasukkan adalah 2 integer yaitu A dan B, ya. Dan hasilnya dikembalikan ke program utama dengan perintah return, ya. Nah, jadi return result ini adalah mengembalikan nilai integer yang tadi dideklarasikan di add numbers ya ke variabel yang ada di program utama yaitu sum, ya. Jadi sama seperti Anda misalnya pesan 2 mangkok bakso, ya. Kemudian Anda minta kepada pekerja Anda, tolong dong ini 2 mangkok bakso ini digabung ya ke mangkok yang lebih besar. Nanti kasih ke saya mangkoknya gitu ya. Nah, jadi Anda mengirimkan 2 mangkok bakso di sini N1 dan N2. Nanti pekerja Anda akan mencampurkan atau menggabungkan 2 mangkok bakso itu ke mangkok yang lebih besar yang namanya result dan diserahkan result itu kepada Anda dan Anda bisa makan 2 mangkok bakso sekaligus ya kalau lapar banget gitu ya. Gitu. Ya, ini satu analogi ya. Jadi kita bisa lihat kalau kita jalankan programnya, Anda bisa masukkan 2 bilangan misalnya 3 dan 5 ya, maka hasilnya adalah 8. Oke, saya kira cukup jelas ya. Sekarang kita lihat ada satu istilah yang namanya function prototype ya, atau definisi atau deklarasi satu function. Ini sebenarnya satu fitur yang penting di dalam bahasa C yang sebetulnya dipinjam dari C++. Jadi sebelumnya compiler C itu tidak mengenal yang namanya function prototype. Jadi dia akan mengenali ada satu function itu manakala dia ketemu dengan nama function itu pada saat program dikompilasi. Tapi ini kan menjadikan programnya menjadi sangat tidak sistematis ya. Nah, jadi itulah menyebabkan kenapa pada compiler C yang biasa pun sekarang function prototype ini menjadi wajib hukumnya gitu ya. Nah, jadi sebetulnya apa yang dilakukan pada function prototype ini, dia sebetulnya mendeklarasikan satu fungsi di sini ya, declaration the function yang menjelaskan apa itu fungsi yang akan nanti digunakan oleh program utama ya, mulai dari namanya, lalu parameter yang akan dikirimkan atau yang akan dikembalikan ke program utama. Dan pada saat dideklarasikan tentu saja tidak perlu ada function body-nya atau tidak perlu menjelaskan
apa yang dilakukan oleh function tersebut. Nanti di bagian definisi saja itu dideklarasikannya atau dijelaskannya, ya. Jadi cukup disebut nama dan parameter serta return type-nya. Nah, sehingga nanti dengan adanya function prototype ini, maka informasi tentang apa yang akan dilakukan oleh function atau apa nama functionnya, apa parameternya, dan apa yang dikembalikan ke program utama itu menjadi informasi yang penting bagi compiler. Nah, sehingga nanti compiler tidak akan menganggap ada error, ada kesalahan ketika menemukan satu function name, ya, dengan return type-nya, ya, dengan argumen-argumennya pada saat programnya dieksekusi atau dikompilasi. Nah, jadi sintaksnya cukup Anda sebutkan return type. Ya, return type ini menjelaskan bahwa nanti function itu mengembalikan sesuatu gitu ya, yang bertipe tertentu gitu. Apakah itu integer, apakah itu float, apa string atau karakter, atau void kalau tidak ada nilai yang dikembalikan. Lalu disusul dengan nama fungsinya, lalu diberi tanda kurung, dan ini perhatikan bahwa setiap argumen yang ada di dalam function itu harus dijelaskan tipe-tipenya, ya. Tipe 1 argumen 1, tipe 2 argumen 2, misalnya integer A, integer B, float C, dan seterusnya. Itu harus dideklarasikan, diakhiri dengan tutup kurung, jangan lupa di sini karena ini argumen, lalu titik koma. Nah, ini yang sering lupa ya. Jangan sampai lupa, nanti titik koma harus disertakan pada saat function itu dideklarasikan. Nah, ini contoh yang tadi sudah kita lihat. Baik, nah sekarang apa yang dilakukan? Nah, sebetulnya ketika nanti compiler menjalankan program Anda, apa yang dia lakukan pertama tentu dia mengecek dulu function prototype ini, ya. Lalu setelah itu dia tahu ketika dikompilasi function prototype itu melakukan apa saja di sini, ya. Dan parameter apa saja yang dikirimkan, ya. Serta apa saja yang akan dikembalikan, ya. Dengan pernyataan sum sama dengan add numbers N1, N2 tadi, maka N1 itu akan dikirimkan sebagai nilai A, gitu ya. Jadi A nanti akan sama dengan N1. Nah, sementara N2 akan dikirimkan ke variabel B. Nah, jadi seolah-olah tadi mangkok pertama ya dikirimkan, nanti diterima oleh pegawai Anda, ya, dimasukkan ke dalam mangkok ya, yang dia mungkin sudah siapkan. Juga N2 ini ke B-nya ini mangkok kedua gitu ya. Jadi ada dua mangkok yang diterima oleh pekerja Anda. Nah, sehingga nanti di dalam add numbers ini kedua isi mangkok tadi digabungkan gitu ya. Nah, sebetulnya ada dua jenis ya di dalam pemrograman itu secara umum, atau dalam banyak sekali bahasa pemrograman itu terkait dengan passing argument. Nah, apa itu ya passing arguments? Passing argument ini adalah mengirimkan parameter dari program utama ke program anaknya, atau ke subprogram, atau ke function. Jadi ada yang pass by value, ada juga yang kedua ini adalah pass by reference. Nah, apa yang dilakukan oleh pass by value sebetulnya adalah fungsinya sebetulnya hanya mengcopy. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam parameter ataupun argumen yang dikirimkan dari program utama ke program function ini di copy, ya. Artinya nilai itu dikirimkan ke function, tetapi nilai yang ada di program utama itu tidak berubah, ya, karena dia hanya disalin saja nilainya. Nah, sementara kalau pass by reference ini nanti akan Anda pelajari lebih jauh pada saat Anda bekerja dengan pointers, di mana pointers itu nanti akan mengubah parameter yang dikirimkannya ke function, dan di function itu akan diubah sekaligus mengubah isi yang ada di program utamanya. Nah, ini memang agak kompleks ya. Jadi jangan sampai nanti juga Anda terlalu mudah menggunakan pass by reference ini. Harus hati-hati ya. Karena pada prinsipnya di dalam pemrograman itu
yang lebih praktis adalah cukup kirimkan saja parameter yang akan dikerjakan oleh satu function dan dapatkan hasilnya gitu. Tanpa perlu si function itu mengotak-atik apa yang dilakukan oleh main program, ya. Jadi itu yang lebih praktis sebetulnya pendekatannya dan memang lebih umum gitu ya. Tapi kecuali dalam aplikasi tertentu memang di mana Anda ingin secara konsisten bahwa function itu nanti akan mengubah juga semua nilai yang ada di program utama, Anda boleh menggunakan pass by reference, ya. Dan itu tentunya akan dipelajari pada saat nanti Anda bekerja dengan array atau bekerja dengan pointer, ya. Baik, selanjutnya adalah function definition. Nah, function definition itu adalah satu blok yang nanti akan menjalankan satu task atau satu tugas spesifik, ya. Ya, dalam kasus atau dalam contoh yang tadi itu adalah menambahkan 2 bilangan dan mengembalikan hasil penambahannya. Nah, jadi sintaksnya adalah tentunya tadi ada return type, ya. Sama seperti pada saat di bagian prototype, function name-nya, lalu argumen dengan tipenya masing-masing, tapi tidak dengan titik koma, tetapi dengan begin dan end di sini. Lalu apa isi daripada function tersebut? Perintah-perintahnya apa saja yang akan dilakukan? Nah, jadi pada saat function itu dipanggil, ya, maka kontrol program akan beralih ke sini, ya, akan pindah ke sini, dan nanti compilernya ya akan mengeksekusi semua coding yang Anda declare di sini, ya, yang Anda buat di sini. Nah, setelah itu baru dikembalikan hasilnya ke program utama. Yang perlu diingat di dalam Anda menggunakan function prototype ini harus ada atau jangan lupa nama functionnya jangan berbeda dengan nama yang Anda sudah declare di prototype, ya. Jadi dan jangan lupa juga parameternya ataupun argumen-argumennya harus berkesesuaian. Jadi kalau di prototype-nya Anda gunakan tipe integer untuk A gitu ya. Ya, di sini juga Anda pakai integer juga gitu ya. Kalau Anda pakai float di prototype-nya atau di deklarasinya, Anda juga pakai float pada saat function itu didefinisikan, ya. Nah, sehingga tidak akan muncul error pada saat dieksekusi. Nah, lalu ada perintah return, ya. Apa sih yang dimaksud dengan return? Mungkin Anda juga masih ingat bahwa kalau Anda membuat satu program selalu diakhiri dengan return 0, ya. Nah, itu return 0 itu sama, ya. Fungsinya yaitu adalah mengembalikan satu posisi dari satu program ke program yang lain. Kalau di dalam main program tentunya kalau return 0 adalah mengembalikan nilai 0 ke compiler yang menandakan bahwa program telah selesai dengan baik. Artinya program telah berjalan dengan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, tapi kalau di dalam function namanya return, ya, diakhiri dengan atau ada parameter yang disebutkan setelah return ini, itu adalah mengembalikan, ya, satu nilai ke program utama, ya. Program utamanya kan memanggil add numbers sebagai function yang akan dieksekusi dan parameternya adalah n1 dan n2, ya. Nah, maka nanti return result, ya, result ini, ya, nanti yaitu result sama dengan A dan B di sini A plus B gitu ya. Maka result ini akan dikembalikan ke program utama, ya, dan akan masuk di variabel yang namanya sum, ya. Jadi seolah-olah tolong kembalikan 2 mangkok bakso ini ke Ibu Sum ini gitu ya. Ini kalau sum ini kita sebut saja jadi nama orang, ya. Nah, nanti Ibu Sum akan menerima 2 mangkok bakso yang sudah digabung jadi 1 mangkok tadi, ya. Nanti saya akan makan, ya. Itu seperti mengembalikan satu nilai, ya, yang nanti dihasilkan oleh fungsi itu pada saat fungsi itu dieksekusi, ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ada berbagai macam jenis, ya,
ketika kita mendeklarasikan satu function, maka ada beberapa jenis yang kita juga lihat bahwa yang dikembalikan itu tergantung dari tipenya. Jadi kalau misalnya ini tipenya integer, ya, maka yang di return, jadi variable result ini juga harus integer juga gitu ya. Kalau dia memang nanti akan dikembalikan ke program utama. Dan juga di sini kalau main, ya, Anda juga mungkin sering membuat program main, ya, dan ini integer tipe daripada function main, ini juga sama. Jadi kalau menggunakan perintah integer main, ya, di sini void, ya, tidak ada parameter, artinya main program itu nanti akan menghasilkan satu bilangan atau mengembalikan satu nilai yang nilainya integer, ya. Nah, kalau misalnya function itu tipenya float, maka juga dia akan mengembalikan nilai float ke program utama, ya. Baik, sekarang kita lihat ada berbagai tipe, ya, atau beberapa jenis, ya, daripada user define atau programmer define function ini. Pertama adalah fungsinya tidak punya argumen. Nah, tadi Anda sudah belajar kan argumen itu yang mana? Argumen itu yang ada di dalam kurung di sini, ya. Ini namanya argumen, ya. Kemudian no return value, ya. Tidak ada nilai yang dikembalikan. Artinya kalau di sini return value-nya adalah integer, kalau tidak ada return value berarti dia artinya void, ya, pada saat dideklarasikan. Nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian tipe yang kedua, ya, fungsi yang tidak memiliki argumen, jadi tidak ada parameter yang dikirimkan dari program utama ke function tersebut, tapi nanti si program function itu akan mengembalikan satu nilai ke program utama, ya. Jadi kalau contoh atau tipe pertama itu tidak ada argumennya, tidak ada return value-nya. Yang kedua ini tidak ada argumen yang dikirimkan ke function, tapi si function mengembalikan satu nilai ke program utama. Itu juga dimungkinkan. Nah, tipe ketiga adalah ada argumen, jadi ada parameter yang dikirimkan ke function, tapi function itu berhenti, tidak mengembalikan apapun ke program utama, ya. Jadi ibaratnya kita kirim 2 mangkok bakso, ya sudah, 2 mangkok bakso itu dimakan saja, ya, sama pekerja kita gitu, ya. Jadi tidak ada yang dikembalikan ke kita sebagai nanti yang tadi mengirimkan 2 mangkok bakso tadi, ya. Nah, lalu yang terakhir ini keduanya ada. Jadi ada argumen yang dikirimkan dan juga ada nilai return yang akan dikembalikan dari program function ke program utama. Nah, mari kita lihat contohnya satu demi satu. Yang pertama adalah no argument, ya, tidak ada argumennya, dan no return value. Nah, apa cirinya kalau tidak ada return value? Maka dia void, ya. Tidak ada return value artinya function ini tidak mengembalikan apapun ke program utama, dan karena tidak ada argumen maka di dalam kurung ini juga void, ya. Tidak ada parameter atau tidak ada argumen apapun, apakah integer atau float dan seterusnya. Nah, ini artinya bahwa main program akan meminta function melakukan segala sesuatunya di sana dan berhenti di sana, gitu ya. Artinya ketika selesai dia akan kembali ke program utama tanpa ada satupun nilai yang dikembalikan, ya, karena tidak ada return value di sini, ya. Nah, ini contohnya adalah check prime number tadi, ya, di mana cukup di main program itu dipanggil saja check prime number kurung buka kurung tutup, ya. Artinya tidak ada argumen yang dikirimkan ke prime number tadi, ya. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh check prime number ini? Nah, dia bikin semuanya di sini, ya. Jadi ada beberapa variabel yang dideklarasikan, ada flag di sini untuk menyatakan apakah bilangan itu bilangan prima atau tidak, gitu ya. Lalu ada n di sini adalah untuk datanya yang akan di entry atau akan dimasukkan. Lalu ada i, ini adalah counter. Karena Anda mungkin ingat bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali dirinya sendiri, kan gitu ya. Atau tidak ada bilangan pembagi yang
bilangan natural yang lebih kecil dari dia yang dapat membagi dia gitu. Jadi biasanya karena bilangan natural yang paling kecil adalah setelah 1 adalah 2, maka dia akan melakukan counter dari I mulai 2 sampai dengan N per 2, artinya sampai setengahnya. Kan bilangan prima itu setidaknya, yang bukan prima itu kan setidaknya bisa dibagi 2 ya. Jadi akan dilakukan pengecekan dari I sama dengan 2 sampai N per 2, lalu I-nya ditambah 1-1. Nah, kalau misalnya modulusnya antara bilangan yang tadi di entry itu dengan I itu 0, ya, artinya tidak ada sisanya, ya, maka flagnya sama dengan 1. Ya, artinya kalau flagnya 1 ini adalah bilangan tersebut not, ya, atau bukan bilangan prima. Tapi kalau nilai modulusnya tidak 0, artinya bersisa, artinya tidak bisa dibagi 2 gitu ya. Setidaknya tidak bisa dibagi 2, maka dia akan menjadi bilangan prima ya. Mari kita lihat contohnya di dalam compiler berikut ini. Nah, jadi ketika Anda memanggil atau mendeklarasikan satu function ya, tidak menggunakan parameter apapun yang dikembalikan dan tidak ada argumen yang dikirimkan, maka tandanya adalah void di sini dan tidak ada argumen di dalam tanda kurung buka kurung tutup di sini. Ya. Nanti compiler akan mengecek ya, sama seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau flagnya itu sama dengan 1, ya, artinya dia ternyata modulus bilangan tersebut dengan I, di mana I itu adalah counter, mulai dari 2, 3, dan seterusnya. Maka tentu saja kalau dia itu tidak bersisa, maka dia bisa dibagi, artinya dia bukan bilangan prima. Ya. Tapi kalau sisanya 1, ya, maka dia adalah bilangan prima. Kita cek ya. Di sini yang dimasukkan adalah positive integer. Jadi kalau negatif tentu saja bukan bilangan prima. Jadi misalnya kita 30 ya, maka 30 itu karena pasti bisa dibagi 2 ya, sebagai bilangan yang lebih kecil dari dirinya, maka dia bukan bilangan prima ya. Tapi bagaimana kalau kita masukkan 7 misalnya? Maka 7 adalah bilangan prima ya. Mudah-mudahan jelas. Kita lanjut dengan contoh kedua. Nah, di sini contoh kedua ini agak sedikit berbeda. Jadi tidak ada argumen, ya. Jadi ini tidak ada argumen, ya, blank dalam tanda kurungnya yang di bagian argumen, tapi mengembalikan satu nilai, ya, misalnya integer di sini. Nah, jadi get integer, fungsi get integer ini dia mengembalikan nilai integer ke program utama, tapi tidak ada nilai yang dikirimkan dari program utama ke function ya. Jadi sama seperti tadi, mengecek juga bilangan prima ya. Nah, jadi pindah. Jadi deklarasi nilai bilangan primanya, counternya, flagnya itu semua pindah ke program utama, karena di function karena tidak ada parameter yang dikembalikan, dia cuma melakukan apa yang disebut sebagai pembacaan data saja, yaitu scanf ya. Scanf-nya scanf n ya, di mana n itu dikembalikan ke program utama sebagai bilangan yang nanti akan dicek apakah dia bilangan prima atau bukan. Nah, jadi karena return integer tadi adalah return n di sini ya, maka n itu sama dengan n yang dibaca oleh keyboard ya. Jadi n di sini, ini variabel n dan n di sini jangan confuse ya. Ini namanya variabel lokal ya. Jadi variabel lokal itu keberadaannya hanya ada pada saat fungsi itu berjalan. Jadi walaupun sama-sama n di atas di sini dan n di bawah sini nggak ada masalah ya. Karena begitu return n itu kembali ke sini, maka n yang di function ini akan dihilangkan dari memori. Ya, nanti akan kita jelaskan perbedaan antara local variable dengan global, dengan register dan static ya. Nah, jadi n ini tentunya nilainya adalah sesuai dengan yang di entry, yaitu satu bilangan positif integer di sini ya. Dan n itu akan dicek di sini sama seperti tadi.
Jadi mulai dari loopingnya dari n i sama dengan 2 sampai n i lebih kecil sama dengan n per 2, di mana i-nya ditambah 1 dan dicek apakah selisih ataupun modulus antara n dengan counternya ini sama dengan 0 ya. Jadi kalau ada salah satunya sama dengan 0, maka flagnya sama dengan 1 dan break, langsung keluar dari loop ya. Anda mungkin masih ingat perintah break ya. Itu keluar dari loop, keluar dari kondisi dan langsung dicek. Apabila flagnya sama dengan 1 ya, artinya bisa dibagi 2 gitu ya. Karena modulusnya dengan i itu sama dengan 0, maka dia bukan prima ya. Tapi kalau tidak, maka dia adalah bilangan prima dan diakhiri dengan titik 0. Untuk bisa menjelaskan juga lebih rinci tentang itu, kita lihat di si compiler di sini ya. Jadi function ini tidak ada argumennya ya, tapi dia ada bilangan integer yang dikembalikan, yaitu nilai yang dibaca dari keyboard, yaitu bilangan positif integernya, yaitu n ya. Jadi kalau kita jalankan, misalnya kita masukkan 25, maka 25 bukan bilangan prima karena dia selain bisa dibagi 1 bisa dibagi 5 ya. Kemudian kalau kita masukkan 13, maka 13 adalah bilangan prima. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Selanjutnya adalah tipe yang ketiga ya. Ini di sini function ini ada argumennya ya. Tetapi dia tidak mengembalikan satupun nilai ke program utama, artinya void ya. Nah, ini. Jadi cirinya kalau tidak mengembalikan sesuatu dia void. Apa yang dilakukan? Ya sama, jadi check prime tapi display juga hasilnya ya. Di mana parameternya argumennya adalah n di sini. Nah, biasanya untuk fungsi-fungsi yang seperti ini adalah fungsi-fungsi pencetakan ataupun ada disturb sedikit. Biasanya digunakan untuk mencetak atau membaca data seperti contoh sebelumnya. Nah, jadi sama dengan contoh sebelumnya, ini adalah program untuk mengecek satu bilangan yang di entry ke keyboard itu adalah bilangan prima atau bukan. Ya, jadi di sini mainnya hanya memasukkan n saja sebagai variabel yang nanti akan di entry ya. Karena n itu nanti akan dikirimkan ke function. Maka setelah itu karena tidak ada return, maka tidak ada sama dengan function tadi gitu ya. Jadi langsung saja dipanggil namanya check prime and display n. Nah, di mana void check prime and display n ini sama seperti yang dideklarasi di sini ya. Ini kedua bagian ini sama. Maaf. Maka n tadi akan dicek di sini ya. Jadi counter dari 2 sampai i-nya lebih kecil sama dengan n per 2. Lalu kalau modulusnya ini 0, dia flagnya sama dengan 1 dan break. Dan dicek nanti kalau flagnya 1 berarti kan bukan bilangan prima karena bisa dibagi 2 ya, atau bisa dibagi bilangan yang lebih kecil dari dirinya. Lalu kalau tidak, maka dia adalah bilangan prima. Mari kita lihat di compilernya. Di dalam hal ini ya, yang penting sekali adalah ini sekedar hint saja. Jadi kalau misalnya ini prime and display ini adalah nama function, emang cukup panjang gitu ya. Tapi ini akan sangat memudahkan Anda karena ini akan membedakan dari variabel biasa ya. Jadi kalau misalnya Anda membuat satu function, namanya ya jangan sama dengan nama variabel gitu ya. Kalau main kan jelas nih, nama program utama itu pasti main gitu. Tapi kalau nama function, ya gunakan nama yang Anda mudah gitu. Dan ini penggunaan huruf besar, huruf kecil juga diperhatikan. Jangan sampai nanti di function, di prototype-nya Anda tuliskan seperti ini, tapi di function-nya Anda huruf besar, huruf kecilnya tidak sama ya. Jadi harus konsisten lah gitu ya. Nah, jadi kalau kita jalankan sama persis ya. Jadi masukkan positif integer, misalnya 45.
45 adalah bukan bilangan prima ya. Kalau kita masukkan 17, maka 17 adalah bilangan prima. Ini fungsi yang tadi sama persis gitu ya. Hanya menyajikan fungsinya disajikan dengan beberapa tipe yang berbeda, dan satu function dan function yang lain sangat spesifik. Kalau di sini adalah check dan display. Kalau tadi adalah hanya check saja dan seterusnya, itu tergantung dari fungsi apa yang Anda ingin buat ya, atau ingin lakukan. Nah, terakhir ini adalah contoh yang ada dua-duanya. Jadi argumennya ada, return value-nya ada. Nah, karena argumennya ada berarti harus ada parameter, misalnya n di sini tipenya integer. Lalu karena ada return value berarti ada tipenya misalnya integer di sini, lalu nama fungsinya check prime number ya. Dan di sini function itu cukup hanya mengembalikan satu nilai yang tadi menggantikan variable flag ya. Makanya flagnya dipindah ke program utama, yaitu flagnya sama dengan check prime number n ya, di mana flag itu apakah nilainya 1 kalau kondisi ini terpenuhi, atau nilainya 0 kalau kondisi yang ini tidak terpenuhi. Nah, jadi flagnya sendiri itu adalah mendapatkan return value dari function ya, di mana function ini akan mengecek mulai dari i-nya sama dengan 2 sampai n per 2 berdasarkan nilai n yang nanti di entry dari keyboard yang diperoleh dari program utama. Lalu setelah itu diberi nilai 1 kalau dia bukan bilangan prima, dan diberi nilai 0 kalau dia bilangan prima ya. Jadi ini 4 jenis yang kalau kita lihat di programnya ya, ini sama ya. Jadi ada argumen dan return value. Jadi ada integer di sini, ada integer n di sini. Keduanya merupakan ciri bahwa function itu mengembalikan satu nilai tipenya integer dan mengirimkan atau menerima satu argumen atau satu parameter dari program utama ya. Nah, ini pengecekan flagnya nanti dilakukan di program utama ya. Kita lihat 20, tentu saja 20 bukan prima. Kalau misalnya 117 juga bukan bilangan prima. Contoh bilangan prima yang lain 23 misalnya, maka 23 adalah bilangan prima. Nah, gitulah. Jadi beberapa contoh ya. Mudah-mudahan menggambarkan bahwa argumen dan return value itu sangat variatif ya. Bisa argumen yes, return value yes, bisa argumen yes, return value no, bisa argumen no, return value yes, atau argumen yes, return value yes. Jadi dua-duanya empat variasi itu bisa Anda gunakan, dan Anda tentu saja sangat bebas memilih mana, tergantung nanti kebutuhannya. Dan kalau dilihat dari 4 contoh tadi, ada function yang sangat panjang. Contohnya ini ya. Jadi di sini fungsinya mungkin banyak sekali ya yang bisa digunakan atau dilakukan oleh satu function ya. Kenapa? Karena ya memang Anda menghendakinya demikian gitu ya. Nah, banyak sekali yang dilakukan oleh function. Jadi di program utamanya tidak melakukan apa-apa. Jadi istilahnya saya serahkan semua pekerjaan ini sama kamu kerjakan dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, tapi ada juga yang hanya sebagian kecilnya saja ya. Di contoh ini adalah yang tidak ada argumennya, itu hanya membaca data saja ya. Jadi sangat ringan. Sebagian pekerjaan ada di main program. Nah, ini bacanya di main program ya, proses dan outputnya, ataupun selebihnya dilakukan oleh function. Lalu langsung programnya diakhiri dengan return 0 di sini. Lalu yang keempat ini sebagian dilakukan di program utama, lalu sebagian lagi dilakukan di function ya. Ya, jadi mana saja yang Anda pilih tentu saja tergantung dari
cara Anda memecahkan satu masalah. Ya, tentu saja yang modular itu yang penting adalah bahwa satu function kerjakan sesuatu yang spesifik, ya. Jangan satu function itu mengerjakan banyak sekali hal sehingga Anda nanti pusing, ya, men-trace-nya kalau terjadi kesalahan, ya. Itu petunjuk atau hints-nya, ya, bahwa function itu sebisa mungkin spesifik. Nah, tadi sudah disinggung tentang variabel, ya. Jadi variabel itu selain ada tipenya, tentu ada namanya ya pastinya ya. Selain ada tipe, maka sifat variabel juga adalah memiliki storage class. Ya. Apa sih storage class itu? Mungkin kalau tipe Anda sudah kenal sebelumnya ya. Ada integer, ada float, ada double, ada long int, ada char, ada string, dan seterusnya. Nah, jadi tipe itu pada dasarnya adalah tipe data dari suatu variabel. Nah, sementara storage class itu menentukan scope dan lifetime-nya. Nah, jadi kita berbicara tentang scope-nya, ruang lingkupnya, di mana variabel itu berlaku, dan berapa lama dia berada di dalam memori, gitu ya. Nah, jadi ada pembagian dalam hal ini. Untuk variabel ini ada 4 jenis dari sisi storage class-nya, ya. Yaitu yang pertama ada variabel lokal atau variabel automatic, yang kedua ada variabel global atau eksternal, yang ketiga ada variabel statik, yang terakhir adalah variabel register. Ya. Nah, jadi di sini storage class itu sebetulnya di mana sih urgensinya kita kenali gitu ya. Prinsipnya adalah karena kita menggunakan compiler itu dalam rangka untuk melakukan komputasi seefisien mungkin, maka dalam penggunaan variabel juga diusahakan juga efisien, ya. Jadi kalau misalnya variabel itu bisa dijadikan otomatis atau variabel lokal, ya jadikan lokal gitu, nggak usah jadi eksternal atau jadi global kalau memang tidak perlu sekali gitu ya. Nanti kita lihat perbedaannya satu-satu antara keempat jenis storage class ini. Baik, yang pertama adalah local variable ini. Nah, jadi semua variabel yang dideklarasikan di dalam satu function itu nanti disebut sebagai variabel otomatis atau variabel lokal, ya. Jadi kenapa demikian? Karena keberadaan variabel itu begitu dia dideklarasikan atau dimasukkan dalam satu function, maka variabel itu akan eksis, akan ada di situ. Tetapi keberadaannya itu hanya inside the function. Pada saat yang function itu menyebut variabel tersebut, mendeklarasikan variabel tersebut. Jadi pada saat pada saat functionnya itu exit, ya, functionnya sudah selesai dikerjakan, dia kembali ke program utama atau dia selesai mengerjakan tugasnya, maka local variable ini otomatis akan dihilangkan dari memori, ya. Nah, jadi ini satu upaya compiler itu agar supaya program Anda itu tidak terlalu banyak memakan memori, ya. Karena begitu Anda deklarasikan satu variabel, maka compiler akan siapkan atau akan mengalokasikan satu lokasi di memori untuk variabel tersebut, ya. Nah, jadi gunakan variabel itu dengan sebijak mungkin, ya. Dan khususnya kalau Anda mengenali bahwa semua variabel yang selama ini Anda pakai itu adalah berada di dalam satu function, misalnya ini ada function main, maka ini ada sebuah variabel lokal, tetapi hanya berlaku di main. Nah, kalau Anda gunakan integer n1 di sini di dalam function func, ya, maaf ini nama functionnya func, ya, fungsi gitu, maka n1 ini juga lokal di fungsi func ini, ya. Jadi dia tidak akan eksis di main program. Kecuali pada saat main program itu memanggil function func ini, maka n1 baru akan dialokasikan. Dan begitu selesai function ini dikerjakan, dia kembali ke program utama, seluruh variabel yang ada di dalam function ini akan di-destroy, akan dihapus dari memori, ya. Nah, itu tentu saja
akan sangat menghemat resource yang Anda miliki. Nah, lain halnya dengan variabel lokal, maka Anda juga berkenalan dengan yang namanya global variable atau external variable, ya. Kenapa disebut eksternal? Karena variabel-variabel ini dideklarasikan di luar semua function, ya. Jadi baik itu di main function atau di function-function yang Anda deklarasikan, semuanya diletakkan di luar itu semuanya. Nah, sehingga global variable ini menjadi sangat sakti, ya. Maksudnya dia eksis di mana saja dan akan bisa diakses oleh siapa saja, gitu. Nah, kenapa demikian? Karena dia sama seperti halnya juga di sini. Kalau Anda lihat ini adalah include, gitu ya. Lalu ini ada satu function namanya display, lalu ada integer n sama dengan 5. Nah, ini kan variabel global nih. Kenapa? Karena dia dideklarasikan di luar dari semua function yang ada. Jadi baik itu di main ataupun di bagian function, ya, display ini. Nah, jadi ketika misalnya main function ini mengakses n, ya, dengan perintah plus n, ini tidak akan ada error pada saat program ini dikompil karena n sudah dideklarasikan sebagai global variable di luar sana, gitu. Jadi plus n, maka 5 akan ditambah 1, lalu display. Lalu di sini plus n lagi, berarti 5 ditambah 1 tadi tambah 1 lagi. Kalau tadi di sini displaynya adalah nilai n di sini adalah 6, maka begitu di print di sini tentu saja berubah menjadi 7, gitu ya. Mari kita lihat contohnya. Nah, global variable ini tentu saja akan sangat menghabiskan memori ya kalau terlalu banyak, ya. Karena dia ada terus. Jadi begitu kita lihat setelah include, ini void, ini adalah fungsi juga, satu variabel juga yang berada di eksternal, jadi display akan dikenali di semua bagian program. Maka ketika Anda deklarasikan n, ini akan dikenali di semua function di seluruh program Anda, ya. Jadi ketika n-nya ditambah 1 di display, maka di void display ini ditambah 1 lagi, kemudian di print, lalu selesai dia balik ke return 0, maka nilainya adalah menjadi 7, ya. Seperti terlihat di sini, ya. Kenapa 7? Ya, tadi 5, n-nya tambah 1, panggil display, di display n-nya ditambah 1 lagi, ya, jadi ditambah 2. Oke. Nah, jadi variabel global ini berlaku di semua function yang ada di dalam seluruh program dan tidak akan di-destroy selama programnya masih dijalankan, ya. Nah, hati-hati juga ketika Anda misalnya nanti konflik antara variabel global dengan variabel lokal kalau namanya sama, ya. Nah, jadi memperhatikan itu, maka definisikan variabel global itu jangan sampai menimbulkan apa yang disebut sebagai side effects, ya. Side effects itu artinya kacaunya nilai ataupun parameter yang akan kita komputasi atau akan kita olah, gitu, akibat bercampurnya berbagai variabel yang tadi berseliweran antara eksternal dengan lokal atau dengan variabel nama lain daripada variabel lokal itu adalah variabel yang berada di dalam satu function, ya, atau automatic, ya. Oke, kita lanjut. Kalau tadi ada lokal, ya, atau ada variabel automatic, ya, ada variabel global yang berlaku di seluruh program dan dia tidak akan di-destroy atau tidak akan dihapus dari memori selama programnya masih berjalan. Dan ada sekarang variabel namanya static, ya. Static itu adalah satu variabel yang akan ada terus, ya, sampai programnya berakhir. Jadi mungkin mirip dengan variabel global, tetapi dia lokasinya di lokal, ya. Nah, misalnya di sini Anda deklarasikan di void display ini satu variabel statik namanya C, tipenya integer dan diberi nilai 0.
kemudian dicetak C-nya, lalu C-nya ditambah 5 gitu ya. Nah, kemudian Anda di program utama memanggil 2 kali display function ini, maka otomatis akan keluar 2 kali nilai C yang dihasilkan ya. Coba kita lihat di static variable ini ya. Jadi void display ini tidak mengirimkan apapun ke program utama dan tidak menerima nilai apapun dari main program ya. Jadi dia cukup mencetak satu variabel statik namanya C ya, yang nanti akan dicetak 2 kali karena dipanggil 2 kali fungsinya. Maka setelah di compile nilainya adalah yang pertama adalah 0 ya. Sesuai dengan inisialisasi di sini, static integer C sama dengan 0, lalu dicetak, maka 0 akan keluar di sini, lalu C ditambah 5 ya. C sama dengan C plus 5. Lalu balik ke program utama lagi, dipanggil lagi sekali lagi. Maka tadi yang static C sama dengan 0 itu kan dipanggil lagi, tetapi kan karena variabel C ini static ya, maka ketika dipanggil yang kedua, maka nilai yang terakhir yang tadi sama dengan 5 itu yang akan dimunculkan ya. Jadi yang dicetak adalah 5. Jadi tidak menjadi 0 lagi gitu. Karena sebelumnya dia statik, artinya persis, atau artinya nilainya tetap bertahan selama dia programnya masih berjalan ya. Walaupun ketika function display ini dipanggil yang kedua, static integer C yang sama dengan 0 ini dieksekusi. Tetapi karena sifatnya itu statik ya, artinya yang nilai terakhir ini yang dipertahankan, maka yang di print adalah 5 ya. Jadi setelah tadinya dicetak 0, yang kedua adalah nilainya 5. Gimana kalau dipanggil sekali lagi ya? Kita coba. Kita keluar dulu dari sini. Kita jalankan, maka 0, 5, dan 10 ya. Jadi ketika Anda melihat ada sifat variabel yang sifatnya statik tadi, statis itu artinya ketika dia diubah, maka dia bertahan dengan nilai yang terakhir yang dia terima. Jadi walaupun di sini ada selalu inisialisasi ya, C-nya dinolkan, tetapi karena sifat daripada variabel C tadi itu yang statik, maka nilai yang terakhir itu yang dipertahankan. Saya boleh break sebentar karena komputer. Maaf, baik, kita lanjutkan. Jadi statik itu adalah mempertahankan kondisi terakhir dari satu variabel. Sekarang kita lihat dulu. Register variabel adalah jenis variabel yang keempat atau yang terakhir. Di sini register variabel ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang diharapkan lebih cepat aksesnya daripada local variable. Tapi masalahnya gini, kalau sekarang kita lihat semua komputer itu kan sudah sangat cepat ya, dan optimasi ataupun efisiensi daripada satu eksekusi satu program itu sangat tinggi efisiensinya. Maka sebetulnya menjadi sangat jarang ya terdapat kasus di mana Anda kalau gunakan variable register ini bisa membuat programnya lebih cepat ya. Jadi itu tidak selalu ada case yang terjadi gitu ya. Kecuali misalnya kalau Anda bekerja dengan embedded system misalnya gitu ya, sehingga Anda bisa melakukan optimalisasi untuk melakukan pemrograman menggunakan register variable, itu is okay ya. Tapi karena kita sekarang ini belajar C adalah untuk kebutuhan general applications ya, maka jarang sekali kita gunakan variable register ini. Baik, yang selanjutnya adalah rekursi atau recursion. Ini apa sih rekursi ini? Nah, ini satu teknik sebetulnya. Satu fungsi yang nanti ketika fungsi itu dipanggil, dia memanggil dirinya sendiri, gitu ya.
Nah, karena dia memanggil diri sendiri, maka apa yang dia lakukan tentunya adalah replikasi gitu ya. Jadi dia melakukan satu proses berulang kali ya. Jadi ada function yang sama di dalam satu function ya. Jadi ini void recurse misalnya, ini nama functionnya. Lalu di function recurse ini recurse dipanggil lagi gitu dengan parameter tertentu. Ya, tentunya ketika kita melakukan eksekusi terhadap function recurse ini, yang perlu diperhatikan jangan sampai nanti recursive call ini tak hingga gitu, dilakukan terus menerus ya. Jadi nggak pernah ada nilai yang dikembalikan ke atau yang diselesaikan oleh function tersebut. Ya, jadi diperlukan di sini satu kehati-hatian, dan tidak semua problem itu membutuhkan pendekatan rekursif ya. Jadi memang agak kompleks ini topik tentang rekursif ini, dan dalam beberapa kasus saja misalnya kita membutuhkan satu pendekatan menggunakan rekursif. Misalnya Anda mungkin masih ingat kalau kita menghitung faktorial ya. Faktorial itu kan mengalihkan satu bilangan dengan bilangan-bilangan di bawahnya gitu ya. Atau Fibonacci gitu ya. Atau misalnya Hanoi Tower gitu. Itu beberapa contoh saja yang disajikan di dalam buku yang Anda bisa pelajari di bab ini terkait dengan pendekatan rekursif dalam menggunakan satu function. Tapi kita lihat satu kondisi atau satu contoh saja yang sederhana yang menunjukkan bahwa rekursif ini harus dikontrol ya, sehingga kita menyebutnya atau menjadikannya sebagai conditional recursion ya. Nah, apa yang dilakukan oleh conditional recursion ini adalah untuk mencegah rekursif yang infinite atau yang tak terhingga atau tak terbatas ya, dengan pendekatan if else ya di sini, atau menggunakan fungsi-fungsi kondisi yang lain ya, atau pakai while atau pakai yang lain ya. Ini contohnya. Jadi ini adalah satu contoh untuk menghitung sum ya, dari sejumlah n integer tertentu, yaitu menghitung n ditambah dengan n-1 tambah n-2 tambah n-3 dan seterusnya sampai dengan 1 ya. Nah, jadi ini adalah penjumlahan yang berulang ya, menjumlahkan sesuatu dengan sesuatu yang terkait dengan dirinya sendiri. Jadi bisa didekati dengan pendekatan rekursif. Nah, ini ada elemen programnya. Ini ada dua variabel, yaitu number di sini dan juga ada result ya. Ada number dan result. Lalu program nanti akan memasukkan bilangan number dan resultnya adalah sum dari number ya. Kemudian di dalam function ini yang dilakukan adalah sum dari integer n ini, lalu dicek apakah n-nya tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, maka di return n plus sum n-1. Nah, sum ini memanggil dirinya sendiri. Nah, ini rekursif di sini ya. Lalu kalau sudah n-nya sudah sama dengan 0, maka return n. Baiklah, mungkin sampai sini dulu karena kelihatannya kita harus break, ada azan. Kita akan sambung sebentar lagi. Untuk itu kita break sejenak. Nah, baik, kita lanjut kembali. Jadi tadi dalam conditional recursion ini digunakan pembatas, yaitu bahwa jika n ya itu tidak sama dengan 0, maka yang dikembalikan return n ya ditambah dengan sum, di mana sum ini memanggil dirinya sendiri, di mana n-nya berkurang jadi 1. Terus n-nya dicek lagi apakah n-nya tidak sama dengan 0. Karena ini kan kalau dikurangi 1, 1, 1, 1, maka pada satu saat maka n-nya sama dengan 0 dan dia akan kembali mengembalikan return n ini ke result di sini dan akan dicetak. Nah, jadi intinya bahwa dalam penggunaan conditional recursion ini kita jadi kita membatasi bahwa recursion ini tidak akan berjalan terus-menerus ya, tetapi dibatasi dengan satu if else statement di sini ya. Jadi jika n-nya sudah sama dengan 0, maka dia akan selesai dari recursive ini dan akan kembali ke program utama dan
mencetak nilainya. Nah, di sini untuk bisa memperjelas apa yang terjadi, kita lihat ilustrasi berikut ini, di mana pada saat result ini sama dengan sum number di sini, di mana input yang dimasukkan adalah misalnya tadi adalah 3, ya, maka nilai number itu sama dengan 3 akan dikirimkan sebagai nilai n di dalam function sum, ya. Jadi di sini kalau n-nya tidak sama dengan 0, artinya 3 tidak nilai n-nya 3 ya. Jadi kalau 3 itu tidak sama dengan 0 itu true, maka return n, di mana n-nya sama dengan 3, ditambah dengan sum n min 1, artinya sum 2 ya. Nah, ketika dia memanggil sum ini, maka sum n min 1 ini atau sum 2 ini akan menjalankan kembali fungsi sum, ya. Tetapi dengan n yang sudah berbeda, yaitu sudah berubah menjadi 2, ya. Nah, di sini yang dilakukan karena 2 itu tidak sama dengan 0, maka dia akan menjumlahkan 2 ditambah dengan sum 1, ya. Yaitu n min 1 tadi, 2 dikurangi 1. Lalu dia akan kembali menjalankan ini karena n-nya belum sama dengan 0, ya. Nah, ketika menjalankan yang ketiga ini, maka dia akan mengecek apakah 1 itu sama dengan 0. Ternyata tidak sama dengan 0. Berarti dia akan menghitung kembali, yaitu n, yaitu 1 ditambah dengan sum n min 1 atau sum 0. Nah, ketika dia sudah nilainya 0, maka sum n min 1 ini atau sum 0 ini, dia akan mengecek, oh ternyata n sama dengan 0, berarti ini adalah false. Berarti dia akan return n. Nah, jadi yang dikembalikan adalah 0 di sini ke sum ini. Nanti 0 ditambah 1, ya, maka ini yang di return atau dikembalikan, artinya 1. Terus ke atas lagi, yang dikembalikan 1 tambah 2 itu 3. Nah, di atas lagi atau di program utamanya, pada saat dilakukan pemanggilan, maka 3 ditambah 3, 6. Jadi itulah yang terjadi pada saat programnya dieksekusi menggunakan condition recursion ataupun rekursi yang berbatas, ya, atau rekursi yang diberi kondisi, ya, dikondisikan. Nah, tentunya tadi bisa saja kan kita tidak menggunakan pendekatan rekursi untuk memecahkan masalah penjumlahan tadi. Tentu saja sangat bisa, ya. Tetapi tentunya kita lihat dulu apa sih keuntungan dan kerugiannya memakai recursion ini. Recursion ini atau rekursi ini akan membuat programnya itu sebetulnya elegan gitu ya, dan clean gitu ya. Jadi tidak banyak if, tidak banyak kondisi dan seterusnya. Nah, jadi akan sangat berguna untuk pemanfaatan rekursi ini adalah kalau kita ingin melakukan pemrograman secara lebih elegan atau lebih clean. Tetapi tentu saja kalau karena clear, ya, jelas gitu, dan programnya elegan itu sangat mudah di visualize dan mudah dibuktikan kebenarannya, ya. Karena tidak program yang memanggil dirinya itu kan artinya dia jelas melakukan hal yang sama berkali-kali gitu ya. Jadi sangat mudah untuk divisualisasi, sangat mudah dimengerti gitu ya. Nah, tetapi tentunya kalau kita mementingkan kecepatan, ya, maka sebaiknya hindari menggunakan recursion ini, ya. Jadi avoid. Ya, jangan gunakan rekursi karena rekursi ini sangat menghabiskan memori gitu ya. Dan juga karena ketika dia memanggil dirinya sendiri, berarti programnya berkali-kali dilakukan secara terus-menerus, ya, sampai pada batasan tertentu, sehingga menjadikan program itu biasanya berjalan lebih lambat, ya. Dan juga sebetulnya dalam pembuatan program itu Anda lebih baik menggunakan loop saja. Kenapa sih? Karena kita itu lebih mementingkan software engineering yang bagus gitu. Jadi desain software yang gampang diimplementasikan, ya, daripada untuk high performance gitu ya. Kalau kita misalnya ingin cepat gitu ya, maka lebih baik gunakan pendekatan good software engineering, yaitu menggunakan looping biasa. Dan
Ya kecuali memang sangat jelas bahwa program itu bisa dipecahkan secara cepat menggunakan rekursi ya. Tetapi tidak semua kasus ya memiliki sifat rekursi ini. Jadi sangat tergantung pada kasusnya. Nah, jadi kalau misalnya Anda menggunakan pemrograman untuk game katakanlah ataupun sistem yang sifatnya real time, tentu saja kan itu yang diinginkan oleh oleh klien atau oleh user kan tentunya program yang sangat cepat ya ketimbang rekursi yang nantinya akan berimplementasi atau berkonsekuensi dia lambat, ya tentunya lebih baik kita pakai pendekatan yang lain ya, menggunakan looping misalnya gitu. Ya, jadi itu kelebihannya ada pada sisi desain yang lebih elegan, lebih clean gitu ya. Tetapi kekurangannya ya dia tentu akan lebih lambat. Dan kalau Anda ingin lebih optimize menggunakan pemrograman yang sangat straightforward dengan good software engineering yang tentunya terukur ya, ketimbang kita menghabiskan banyak memori dan akibatnya jadi lambat, lebih baik kita tidak semuanya dipecahkan menggunakan pendekatan rekursi ya, demikian. Nah, yang terakhir dari bagian kuliah kita ini adalah menggunakan header file ya. Header file ini mungkin masih ingat ya bahwa semua yang kita deklarasikan di dalam perintah hash include ya adalah memanggil satu header function atau satu library ya yang kita perlukan untuk menjalankan satu program yang spesifik yang kita ingin desain atau kita ingin implementasikan. Nah, jadi fungsi-fungsi yang tadi yang program use atau user define function ataupun koleksi daripada semua rumus-rumus ataupun mungkin perhitungan-perhitungan ya, katakanlah fungsi-fungsi tertentu yang Anda sudah create sebelumnya, itu dapat dikumpulkan dalam satu library sendiri ya, dan diorganisasikan ataupun diatur dalam satu file dan dapat digunakan kembali dalam banyak program ya. Nah, jadi cukup Anda kumpulkan semua fungsi-fungsi Anda itu, misalnya ada function 1, function 2, ada function 3 gitu ya. Anda kumpulkan dalam satu library dengan extension .h ya. Dan bagaimana cara membuatnya? Ya tentu buat dulu dalam C gitu ya, dan nanti di save sebagai header ya, di save sebagai .h ya. Nah, ini juga bisa dilakukan ataupun bisa di share kalau Anda misalnya buat satu program, Anda tinggal panggil library Anda gitu di sini, nanti function 1 tinggal dipanggil saja dengan task tertentu ya, dengan tugas-tugas tertentu, dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu atau kalkulasi tertentu. Kalau Anda bikin program yang kedua, misalnya other programs.c, Anda panggil lagi userlib-nya, Anda panggil lagi fungsi-fungsi itu, ya. Itu sangat memudahkan ketika Anda nanti ingin mendesain satu program yang tentunya akan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Jadi library-library ini makin lama juga bisa disempurnakan lagi, bisa ditambah lagi gitu ya. Nah, sehingga Anda punya sekumpulan fungsi yang spesifik buatan Anda, dan mungkin tidak semua orang ya memiliki fungsi-fungsi tersebut ataupun tersedia ya. Nah, jadi dengan demikian maka Anda mempunyai fleksibilitas yang sangat tinggi untuk mengembangkan berbagai aplikasi menggunakan C ini, manakala seluruh library Anda ini Anda sudah bisa kumpulkan, dan bisa saja nanti library ini menjadi proprietary ataupun menjadi milik Anda yang tidak bisa sembarang orang memanfaatkan atau menggunakannya gitu ya. Baik, saya kira ini adalah akhir daripada perkuliahan kita ya. Dan seperti biasa ya, sebelum kita tutup saya bisa memberikan beberapa slide ya. Ini ada beberapa exercise yang bisa Anda lakukan di rumah ya.
Tentunya exercise ini tujuannya adalah bagaimana meningkatkan jam terbang ya. Sebab programming skill itu tidak mungkin terasah apabila Anda tidak melakukan banyak sekali latihan ya. Jadi membuat program itu sama seperti Anda belajar mengemudi gitu ya. Jadi awalnya masih banyak salah-salahnya, masih kagok-kagok gitu ya. Belum familiar dengan apa kesalahan-kesalahan atau error-error yang muncul, tapi semakin tinggi jam terbang Anda akan semakin cepat memperbaiki ya berbagai kesalahan yang muncul dan bisa membuat program yang lebih bagus lagi. Baik, kita lihat latihan pertama ini adalah mendisplay faktorial n faktorial di sini. Ya, faktorial itu tentunya positif ya, dan rumusnya diberikan adalah kalau n faktorial itu berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai n ya. Nah ini tentu saja untuk negatif tidak ada bilangan faktorial, dan faktorial 0 itu adalah 1, ini adalah satu aksioma di dalam rumus matematik ya, atau dalam konvensi tentang bilangan faktorial atau rumus faktorial. Nah, jadi Anda diminta untuk membuat satu program yang menghitung faktorial dari satu bilangan positif tertentu yang tentu saja integer ya, dan menggunakan pertama pendekatan simple user defined function. Anda bikin fungsinya sendiri, simpan di satu library sendiri gitu ya. Dan pendekatan yang kedua, Anda juga bisa bikin fungsi juga, tetapi pendekatannya menggunakan rekursif, karena faktorial ini salah satu solusinya adalah menggunakan rekursif ya, pendekatan ataupun mendekatan algoritma rekursif di sini. Saya kira Anda bisa buat program itu dan bisa dikumpulkan nanti di emas ya. Lalu ada satu slide lagi yang menjelaskan latihan kedua nih, latihan terakhir untuk perkuliahan kita hari ini. Jadi kita punya dua bilangan yang di entry ya. Kemudian Anda diminta untuk membuat program yang mendisplay ya bilangan prima ya. Tadi sudah diberikan contohnya kan? Ya, bilangan prima antara dua interval yang di entry di dalam program ya. Nah, bilangan prima itu kan tentunya dari kecil ke besar ada seperti ini ya. Gitu. Nah, jadi Anda bisa mengurutkannya dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar seperti contoh di atas. Kenapa? Karena nanti usernya memasukkan numbers itu, dua number itu bisa besar duluan ya, lalu yang kedua range yang keduanya lebih kecil, atau yang kecil duluan baru yang besar ya. Jadi misalnya write the prime numbers between 10 to 20. Nah, itu berarti 10-nya adalah yang smaller first, yang 20-nya yang larger first, yang the larger ya, the second-nya itu larger ya. Nah, kalau misalnya nanti usernya memasukkan yang besar duluan ya, misalnya dari 10 ke 1 misalnya, maka yang keluar tentunya adalah berapa? 7 gitu ya. Terus berapa? 5 gitu ya. Terus 3 baru 2 ya. Tapi kalau misalnya dari 1 sampai 10, tentu yang keluar atau yang harus Anda tampilkan adalah 2, 3, 5, 7 ya, gitu. Nah, jadi berikan fleksibilitas bagi user apakah memasukkan bilangan pertamanya lebih besar dari bilangan kedua ataupun sebaliknya ya. Bilangan pertamanya lebih kecil, bilangan keduanya lebih besar. Jadi dua interval ini dibuat fleksibel ya. Nanti dua interval ini tinggal Anda modifikasi, bandingkan dulu mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, lalu setelah itu bisa diurutkan ya. Atau Anda bisa atur di otomatis gitu ya. Pokoknya kalau yang kecil pertama, besar kedua ya panggil function 1. Kalau sebaliknya panggil function 2 gitu ya. Silakan, itu bebas sekali. Anda boleh menggunakan function di situ yang menjelaskan atau melaksanakan tugas-tugas penampilan ataupun perhitungan bilangan prima ini, baik pada ascending order ataupun descending order. Baik, saya kira itu sampai di sini dulu latihan kita hari ini. Ya, jadi kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa
masukkan di chat link yang nanti saya akan sediakan di Emas, dan juga tentunya akan ada tugas-tugas dari praktikum yang menyertai perkuliahan kita pada kesempatan hari ini. Dan tentu saja mengakhiri kuliah kita, tidak lupa saya tetap mendoakan kalian tetap dalam keadaan sehat, dapat mengikuti perkuliahan dengan baik ya, walaupun tentunya tatap muka dan diskusi langsung akan lebih efektif, tetapi untuk kuliah pemrograman ini yang penting adalah kalian banyak berlatih. Jadi saya anjurkan mengisi waktu-waktu kalian, gunakan untuk berlatih ya, gunakan berbagai tipe, berbagai jenis ya, pemanfaatan function menggunakan user defined function. Anda buatkan library khusus di situ sehingga Anda nanti akan punya koleksi function-function yang lebih komplit ya, seiring dengan perkuliahan ini. Dan juga saya harapkan nanti juga Anda dapat mengikuti praktikum ya, yang nanti akan diberikan oleh para asisten dengan baik. Tentunya kita berharap semua wabah dan kondisi yang kurang kondisif ini segera berakhir, dan kita saling doakan satu sama lain semoga semuanya tetap sehat dan dapat menjalani hari-hari ke depan dengan tetap bersemangat gitu ya. Walaupun fasilitas dan infrastruktur mungkin tidak semua dari kalian memiliki keleluasaan yang cukup, tapi saya kira kondisi yang sekarang ini tidak ada yang tidak bisa kita atasi, dan saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Baik, sampai di sini dulu, sampai ketemu di lain waktu, dan saya ucapkan selamat belajar, selamat berlatih, selamat mengerjakan latihan-latihan dan praktikum, dan saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.